Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Lastday, dan kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Ini adalah YouTube ya pastinya. Ini YouTube. Terus coba teman-teman buka terlebih dahulu di sini Lastday COVID tutorial. Nah, di sini bakal muncul ya tutorial membuat aplikasi COVID-19, Kotlin Android, kemudian Flutter. Jadi biar sekalian, kali ini kita akan membuat aplikasi Android menggunakan Java. Karena di sini Kotlin, Flutter sudah ada. Kalau teman-teman search ketika tutorial ini sudah diupload ya berarti di sini harusnya ada 3 ya. Dan di tutorial kali ini mungkin kita nggak lebih banyak ngoding ya, karena sebenarnya beberapa komponen yang kita butuhkan itu sudah ada di GitHub-nya Lastday. Dan salah satu tutorial yang perlu teman-teman cek sebelum kita buka GitHub itu adalah Lastday tutorial retrofit. Nah, di sini ada tutorial Android retrofit menggunakan ini ya, pakai library retrofit untuk get API. Nah, di situ di deskripsinya ada link source code yang menuju ke GitHub Lastday. Dia akan masuk ke bagian sini. Nah, dia masuk ke Android retrofit setup. Terus kemudian kita masuk ke app, kemudian kita masuk ke build Gradle. Nah, untuk cara setupnya sendiri untuk step by step menggunakan retrofitnya teman-teman bisa buka tutorial ini ya. Kalau susah cari di channelnya bisa menggunakan keyword ini, Lastday tutorial retrofit. Oke, berikutnya kita siapin Android Studio pastinya. Di sini saya menggunakan versi 3.6. Kemudian kita langsung aja start new Android Studio project. Kemudian kita menggunakan empty activity. Di sini kita kasih nama COVID-19. Nah, di sini language ya. Ini kemarin ada teman yang nanya kenapa tampilan dari apa ya? Ada salah satu komentar di YouTube yang nanya kenapa tampilannya beda sama tutorial yang ada di mungkin yang teman-teman lihat itu tutorial Kotlin. Tapi implementasinya di Java, teman-teman lupa di bagian ini, atau itu adalah tutorial Java dan projectnya Kotlin gitu ya. Kebaliknya bagaimana? Cuman yang jelas kalau sudah ada Kotlinnya berarti teman-teman di sini menggunakan yang Kotlin gitu ya. Kali ini karena kita menggunakan Java maka kita gunakan Java ya. Nah, ini untuk lokasi projectnya biar nggak ribet saya taruh di desktop. Finish. Kemudian loadingnya ditunggu seperti biasa. Kalau laptopnya tidak terlalu kuat maka proses loadingnya lumayan memakan waktu. Nunggu loadingnya itu ada ya pemberitahuannya di sini. Gradle build di sini kan masih loading. Nah, tunggu proses ini sampai selesai. Nanti habis itu biasanya di sini akan muncul log chat ya. Kalau sudah beres berarti berikutnya yang perlu kita siapin adalah emulator. Di sini saya menggunakan AVD di run. Seperti biasa ketika sebelum kita mulai ngoding sebaiknya ini dulu ya, project yang masih bersih ini teman-teman coba run dulu aja. Nah, nanti kalau sudah tampil di emulator berarti projectnya sudah siap kita kerjakan, sudah siap kita otak-atik gitulah intinya. Kalau sudah muncul di sini COVID-19 di sini pasti tampilan awalnya Hello World ya, berarti project ini sudah siap kita gunakan. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian Gradle script. Bagian Gradle script. Nah, di sini ada dependencies ya. Kira-kira tampilannya kayak gini. Dependencies yang sini. Baru kita masuk lagi ke yang bagian source code di GitHub tadi. Yang pertama kita copy bagian retrofit ini ya. Ini sudah ada komentarnya jadi enak, dari komentar. Terus kemudian kita taruh di sini.
Terus satu lagi di sini bagian compile option. Ini kita taruh build types, ini sampai sini kan, ini di bawahnya. Baru kemudian kita lakukan sync. Nah, kalau configure sukses, berikutnya jangan lupa kita ke manifest. Kita lakukan permission di sini internet. Oke, ini untuk konfigurasi setup retrofitnya. Kemudian berikutnya, yang penting lagi di sini kita masuk ke source, masih di project retrofit tadi ya, di main, kemudian yang bagian ini ya, retrofit setup. Nah, di bagian retrofit kita buka endpoint sama API service. Kita buat API endpointnya dulu, API endpoint. Nah, jadi di sini kita berikan satu folder baru, kasih nama retrofit atau network sama sih, Java class. Di sini pindah ke interface API endpoint, baru isinya ini kita copy. Yang masih merah tadi gunakan ALT enter ya untuk melakukan import, atau diketik ya juga bisa sih ini. Modelnya klik kanan, new, Java class, main model. Oke, nanti isinya nanti dulu ya. Baru di sini kita lakukan import class. Nah, dia ngambil dari main model. Call-nya import juga, ALT enter, import. Retrofit call, retrofit get. Kemudian main model dia ngambil dari sini ya. Nah, berikutnya baru base class untuk retrofit, yang bagian API service. Ini di copy aja kayak gini ya. Copy, terus kemudian kita bikin di sini API service. Kita paste ya. Nah, retrofitnya ini kita import, kemudian JSON-nya import. Nah, yang ini nanti kan untuk ininya base URL untuk data COVID-nya. Kita masih pakai kawal corona. API kawal corona ya. Ini dibuka. Di sini by the way saya lagi di Surabaya ya, di Surabaya. Terus kemudian recording video ini tanggal 27. Jadi di beberapa website atau aplikasi COVID ini sebenarnya sudah ada ini, kan kita udah baru masuk new normal ya. Jadi ada beberapa website data COVID itu yang sudah nggak muncul datanya ya. Cuman saya cek tadi sebelumnya di kawal corona dia masih muncul. Jadi makanya video ini segera dibikin karena khawatir sudah nggak muncul juga. Nah, ini ya datanya. Sama seperti tutorial sebelumnya, waktu di video sebelumnya menggunakan Kotlin dan Flutter, kita menggunakan API yang sama. Maka base-nya yang ini ya, base URL-nya yang ini, sampai slash. Kemudian untuk API interface tadi di bagian Indonesia. API endpoint-nya di sini Indonesia tanpa slash. Nah, di sini dia kan berupa list, tanda listnya dia ada kurung ray di sini ya. Nah, maka di bagian main model itu kita tambahin list, baru main modelnya di dalam. Oke, bagian dependensi sudah, ini sudah. Kemudian yang bagian API service sudah. Berikutnya kita mengerjakan model. Di model ini sebenarnya ini ya,
ada name positif. Ini cara bikinnya itu kan string semua ya, private string. Stringnya kita bisa copy dulu yang ini semua biar nggak bolak-balik kopasnya. Nah, dia kan string semua, tandanya double quote semua kan di sini. Nah, jadi gampang aja kalau string semua. Terus getter setternya teman-teman bisa klik kanan, kemudian generate getter setter. Oke. Nah, baru kemudian kita balik ke main activity. Yang di bagian main activity ini kita balik lagi ke project retrofit tadi. Ini sudah. Nah, ini ya, masuk ke bagian main activity. Mulai dari ini private, kita ambil get data from API. API service-nya, terus kemudian callback-nya ini enter biasa ya, ini retrofit. Kemudian import, kemudian import. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Yang ini coba di ini lognya kalau mau dibuat sih kayak gini ya, private final string log. Otak. sorry. Oke. Yang di sini dia kan butuhnya list ya, butuhnya list. Sedangkan ini kalau diedit satu-satu kan panjang. Dicoba kita buat lagi aja. Kemudian enqueue new spasi, kontrol spasi. Nah, itu callback list. Jadi dia nggak error. Dia cuman butuh list ini aja, list. Cuman kan semuanya diubah jadi list. Jadi biar nggak ganti satu-satu di sini, makanya saya langsung bikin baru aja. Nah, responnya tetap kita pakai. Yang ini dihapus lagi. Terus kemudian untuk layoutnya kita balik sini ya. Nah, layout ini sebenarnya kan simple ya. Cuman karena kita sudah pernah bikin di bagian tutorial retrofit, kita masuk ke sini repositories, terus kemudian ini dia COVID-19 Kotlin Android. Kita masuk app, kemudian source, main, di res ya, di res. Kemudian di bagian layout ini ada activity main. Nah, di bagian branch ini ya, branch kan ini master kan, master kita arahkan ke final project. Nah, nanti hasilnya beda dari yang tadi ya. Nah, kita copy mulai dari Android padding 10 dp sampai ke bawah. Maka di sini cara pastenya juga sama. Ini di enter dulu. Terus habis ini di blok dari awal ini ya, dari sini sampai ke sini. Di paste. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Kita punya label title, text view result, progress bar.
di sini ya. Ini label. Terus kemudian nanti datanya muncul di sini, dia berbarengan sama progress bar. Karena nanti kan loading dulu kan progress bar. Nanti kalau sudah maka progress barnya bakal dihilangin. Berikutnya kita lakukan casting atau VIN ID dulu. Private kita kan cuman pakai 2 ya. Pakai 2 itu kan cuman pakai ini sama ini aja. Jadi di sini progress bar, kemudian kita bikinin method untuk show loading. If loading, jika loadingnya true gitu ya. Jika loading, jika sedang muter-muter maka jika tidak sedang loading maka progress barnya dihilangin. Maka di sini jadi ketika mau request kan munculin loading dulu kan true. Kalau sudah dapat hasilnya maka di sini show loadingnya false. Atau kalau terjadi error ya show loadingnya juga false. Setelah show loading kita bikin satu lagi private show hasil. Show hasil ini kita pakai list. Baru di sini kemudian text view set text. Tadi di modelnya kan kalau name-nya kan Indonesia ya, sedangkan di sini labelnya kan sudah jumlah kasus di Indonesia. Jadi maksudnya di name nggak usah, kita langsung dari positif, sembuh, meninggal, dirawat. Positif plus. Nah di sini kan kalau ditulis sebenarnya main models get 0 dot, nah, baru kemudian get positif. Nah cuman yang bagian ini kan bisa dipersingkat sebenarnya menjadi main model result sama dengan main models get 0. Nah kita buat aja semuanya 0 karena memang di data API-nya ya di sini ini kan sebenarnya list ya. Cuman datanya cuma 1. Ini adalah indeks ke 0. Jadi bisa dipersingkat, bisa bikin variabel baru main model result, ya udah main modelsnya ya get ke 0 aja karena cuma 1 memang. Di sini sembuh terus jangan lupa kasih ini ya, kasih /n. Ini untuk enter sih. Jadi di bawahnya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk sini. Yang ini tadi
show result sama dengan oke. Seharusnya sudah, kita bisa cek hasilnya. Jumlah kasus di Indonesia positif, sembuh, meninggal, dirawat 27411. Di sini 27411. Jadi sudah benar ya. Nah, dari aplikasi COVID ini teman-teman bisa belajar membuat aplikasi Android. Bisa coba menggunakan Java di video ini. Kalau mau coba Kotlin atau Flutter, silahkan kembali ke video sebelumnya. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang Android developer menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube kita, Last Day Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Teman-teman juga bisa follow kita di sosial media di facebook.com/lastdayid atau juga di Instagram kita @lazdayid. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar membuat aplikasi Android secara step by step, teman-teman bisa kunjungi toko video tutorial kita di tokopedia.com/lastdayid. Karena di sini ada beberapa produk, saran dari kita teman-teman bisa menggunakan tutorial versi terbaru. Di sini misalkan contoh ada keterangan 2020 edition, atau jika teman-teman berminat dengan tutorial yang lain, teman-teman bisa tanya-tanya dulu via chat yang ada di sana. Fasilitas yang akan kita berikan ketika teman-teman membeli produk yang ada di toko kita, diantaranya adalah teman-teman mendapatkan akses Google Drive dan juga teman-teman bisa mendapatkan akses ke grup private Facebook Last Day Developer.